Saat Arka kembali ke kantornya, ia mendapati Nora sudah berada di dalam sambil meminum secangkir kopi. Hanya saja yang membuat laki-laki itu terkejut adalah wajah Nora terbungkus syal hingga menutupi bagian hidung, kemudian ia mengenakan kacamata gelap. "Kenapa dengan wajahmu? Apakah kamu baru saja melakukan operasi plastik lagi?" Wajah Nora memang sebagian besar tertutup, namun Arka masih bisa melihat ada lebam pada bagian yang tidak ditutupi dengan sempurna. "Kenapa kamu mengatakan seperti itu?" "Wajahku asli, aku tidak pernah melakukan operasi dan luka di wajahku kali ini adalah karena aku tidak cukup beruntung melewati sekumpulan wanita yang bertengkar dan ikut menjadi sasaran." Arka terdiam sambil mengerutkan alisnya. Sebenarnya ia tak percaya wajah Nora tidak pernah tersayat pisau bedah. Ia bisa melihat dengan kasat mata wajah itu tidak cantik alami seperti milik Eliza. "Sangat aneh, bagaimana mereka bisa menarikmu ke dalam perkelahian begitu saja? Mereka adalah sekumpulan wanita mabuk di klub. Jadi tidak bisa mengenali wajah lawannya dengan jelas. Lupakan saja, jangan bahas itu. Mereka sudah di penjara sekarang." Pria itu tak lagi bertanya, ia duduk di kursi kerjanya sambil melonggarkan dasinya. Sejak bertemu dengan Eliza tadi, ia sudah merasa sesak, namun melihat Nora berada di sini dengan wajahnya yang menakutkan membuat ia menjadi gusar. "Aku sibuk. Kembalilah jika tak ada hal penting yang kamu katakan." Nora berjalan menuju ke kursi kerja Arka. Ia kali ini datang dengan rok pendek yang memperlihatkan kaki jenjangnya yang kulitnya dirawat dengan baik. "Arka, ayahku baru saja memberikanku 5% saham lagi untuk hadiah pernikahan kita nanti. Bagaimana menurutmu?" Arka tertegun, sebenarnya ia tahu saham Nora kini bertambah lebih banyak, namun itu semua sia-sia. Toh saham Nora bukan saham di perusahaan miliknya. "Nora, aku harus mengatakan ini. Aku takut kamu akan kecewa jika mengetahuinya nanti." Arka harus memperjelas tentang dirinya mulai sekarang. Mungkin ia akan cukup beruntung jika wanita ini bersedia memberikan dirinya pinjaman. "Tidak, aku tak akan kecewa padamu. Bahkan aku yang lajang bisa menerima dirimu yang sudah menduda." Arka berhenti sejenak sebelum mengambil nafas untuk kembali bicara. "Aku bukanlah pemilik saham terbesar di perusahaanku saat ini." Nora tertawa sambil melambaikan tangan. "Tolong jangan buat lelucon yang sama sekali tidak lucu. Mana mungkin kamu sebagai CEO di perusahaanmu bukanlah pemilik saham terbanyak?" Arka tidak tertawa, ia masih diam dengan memasang ekspresi serius. Membuat Nora yang masih tertawa tiba-tiba diam membeku. "Sial. Apakah kamu serius? Lalu siapa pemilik saham terbanyak di perusahaanmu?" "Dia mantan istriku, sekarang ia juga telah meminta pengembalian saham dan juga laba yang seharusnya ia dapatkan." Wajah Nora berubah menjadi merah. "Kamu berlebihan. Apakah kamu memberikan saham sebanyak itu sebagai kompensasi atas perceraian kalian?" Nora kesal, ia tak tahu ada pria yang begitu bodoh memberikan kompensasi sebanyak itu untuk mantan istrinya. Arka menggeleng. "Tidak, itu adalah saham yang dimiliki Eliza karena dia menanamkan modal besar dari uang warisannya saat perusahaanku sempat jatuh." Nora terdiam dengan ekspresi wajah yang jatuh, ia menarik nafas dalam lalu duduk kembali ke sofa. "Lalu apa rencanamu?" "Entahlah. Aku hanya mengatakan padanya untuk memberiku waktu mengenai dividen yang seharusnya ia dapatkan selama beberapa tahun." "Surat kepemilikan saham itu apakah masih ada padamu? Lalu yang tahu semua ini hanya kalian berdua bukan?" Nora menebak. Arka mengangguk. Ia memiliki wajah penasaran tentang apa yang ingin dikatakan Nora. "Tidak perlu memberikannya dividen lagi. Kita bisa memalsukan surat hibah tentang kepemilikan saham itu yang ia berikan saat kalian masih terikat pernikahan dulu. Atau kamu bisa membuat seolah-olah telah membeli saham itu saat memberikan hasil dividen nanti." Dia tidak bodoh. Aku yakin ia tak akan diam begitu saja jika tahu aku menipunya.
Jangan khawatir, ayahku pernah menangani hal seperti ini saat ia mengakuisisi saham pamanku dulu. Aku akan meminta pendapatnya mengenai caranya. Arka mengulas senyum. Jika kamu berhasil melakukan itu dengan baik sehingga Eliza bahkan tidak bisa lagi melakukan tuntutan, mari kita menikah. Nora tersenyum puas. Aku senang mendengarnya. Kuharap kali ini kamu tak akan menunda pernikahan kita lagi nanti. Beberapa saat kemudian Nora keluar dari kantor Arka, ketika di lift wajahnya berubah menjadi kejam. Orang mati tidak akan menuntut apa yang menjadi miliknya, gumam Nora. Tentu saja ia tak membagi tentang rencana kejam ini pada Arka. Ia tahu masih ada jejak rasa cinta pria itu pada Eliza. Sementara itu di kantor Fasa Corp, Eliza yang tengah sibuk dengan pekerjaannya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Kelvin. Ia enggan untuk mengangkatnya, ia tahu tak ada hal baik yang akan keluar dari mulut pria ini saat mereka bicara. Dia tidak ingin merusak moodnya hari ini jadi Eliza mengabaikan panggilan itu. Setelah panggilan Kelvin yang diabaikannya beberapa kali kini giliran Zah yang menelepon Eliza. Wanita itu segera menjawabnya. Ya ada apa Zah? Apakah ini tentang Efrain? Jadi kamu sengaja mengabaikan panggilanku. Efrain adalah putraku. Tapi kamu menanyakan kabarnya dengan pria lain. Suara dingin di ujung panggilan membuat Eliza tertegun, ia tahu betul itu adalah suara dari Kelvin yang sedang memprotesnya. Aku baru saja buang air kecil, begitu aku kembali aku hanya melihat panggilan Zah yang masuk di ponselku, jadi panggilanmu mungkin terlewat saat aku ke kamar mandi, terang Eliza berbohong. Oh, apakah kamu buang air di meja kerjamu sendiri? Eliza tercengang, kini wajahnya membeku dengan ekspresi yang jelek. Bola matanya kemudian menatap ke sudut langit-langit tempat kamera CCTV kantornya berada. Kau mengawasiku. Iya, aku sudah melihat semua termasuk saat kamu sengaja mengabaikan panggilanku. Jadi apakah saat itu kamu buang air sambil duduk di kursimu? Eliza sengaja melotot ke arah kamera CCTV dengan tatapan belati. Itu melanggar privasi, apakah kamu tahu? Bagian mana yang melanggar privasi? Ini adalah perusahaanku dan aku berhak melihat bagaimana pegawaiku bekerja dan sebagai bos, aku juga berhak mendapatkan akses ke kamera keamanan. Kelvin saat ini duduk di depan laptopnya sambil menatap wanita yang tampak menggemaskan saat marah. Bibirnya yang merah dan sedang mengerucut karena kesal itu, ia sangat ingin. Eliza sekali lagi dibuat kalah berdebat oleh Kelvin. Baiklah, sekarang katakan padaku kenapa kamu meneleponku. Ayo kita kembali bersama ke Pantos. Kembalilah sendiri, aku masih memiliki pekerjaan. Aku akan mengunjungi Efrain nanti. Nenek sedang ada di Pantos sekarang. Wajah Eliza seketika membeku, ia tahu itu berarti bahwa nenek Kelvin atau wanita yang pernah ia tolong kini telah mengetahui siapa Efrain. Wanita itu segera mengambil tasnya. Baik, di mana kamu? Mari kita pulang bersama. Aku akan menunggumu di tempat parkir biasa tempat aku menurunkanmu. Eliza segera menuju ke tempat parkir, ia melihat mobil Rolls-Royce Phantom berwarna silver. Saat Eliza akan membuka pintu belakang tiba-tiba kaca jendela mobil depan terbuka. Duduk di depan. Kelvin berada di kursi kemudi. Eliza terpersonally surprise melihat Kelvin mengemudi sendiri, selama ini selain Zah ia juga memiliki sopir pribadinya sendiri. Di mana Zah? Dia harus tinggal untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Aku akan duduk di belakang saja, kata Eliza hendak membuka pintu belakang namun Kelvin buru-buru menguncinya. Aku atau kamu bosnya? Apakah kamu sedang mengejekku menjadi sopir taksi untukmu? Kata-kata dingin Kelvin membuat Eliza kini membuka pintu mobil penumpang depan. Begitu duduk tiba-tiba Kelvin mencondongkan tubuhnya ke arah Eliza membuat wajah wanita itu terperangah dengan mata melebar. Ia menduga Kelvin akan menciumnya dengan posisi mereka yang ambigu saat ini di mana jarak di antara wajah mereka hanya setipis sehelai rambut.
Apa yang kamu lakukan? Kita tidak punya waktu untuk ini. Klik. Suara sabuk pengaman yang terkunci membuat Eliza tersadar bahwa pria ini sedang mengenakan sabuk pengaman untuknya. Kini wajah Eliza semakin bersemu merah karena malu. Maaf mengecewakanmu, sekarang kita memang tidak punya waktu untuk ini karena nenek menunggu kita. Tapi jika kamu merasa kecewa, aku akan menyisipkan waktu untuk asteris dan mengatakan pada nenek kita terlambat karena terjebak macet, goda Kelvin. Jangan bicara omong kosong dan cepat mengemudi. Kelvin menyeringai sambil menyalakan mobil. Sementara itu saat adegan barusan terjadi, tepat di mobil depan mereka ada seorang pegawai wanita yang melihat kejadian pria yang baru saja asteris dengan Eliza. Ia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas kecuali bagian belakang kepala, namun karena posisinya sebagai pengemudi, wanita itu menduga bahwa pasangan kencan Eliza adalah Zah, sopir dari presidir di kantornya. Wanita itu saat ini sedang asteris dengan salah satu dewan direksi Parubaya di dalam mobilnya. Jadi itu adalah cara Eliza mendapatkan perhatian Tuan Kelvin. Ternyata dia telah bermain-main dengan asisten bosnya untuk mengambil keuntungan, gumam wanita itu. Apakah kamu mengenalnya? Ya, dia adalah wanita yang kini menjabat sebagai ketua desainer produk. Saat ini wanita itu dengan cepat menyebarkan gosip ini ke obrolan grup mereka yang kemudian dengan cepat menyebar ke grup-grup lain yang mengatakan bahwa Eliza adalah pacar rahasia Zah. Sementara itu kedua pasangan tadi sampai di Pantos tak lama kemudian. Begitu mereka masuk, mata mereka segera disuguhi dengan pemandangan Efrain yang tengah duduk di atas pangkuan Lily. "Mommy," kata Efrain begitu melihat ibunya. Eliza buru-buru menghampiri Efrain dan hendak mengambilnya dari pangkuan Lily. "Astaga nak, kamu akan menyakiti nenekmu jika duduk di pangkuannya." Saat Eliza akan mengambil Efrain, tangan keriput wanita tua itu menahan pinggang Efrain. "Aku memang tua tapi aku tidak lemah untuk memangku cicit kesayanganku sendiri." Lily memotong dengan nada kesal. Eliza tertegun lalu menelan ludahnya. "Kalian berdua segera naik ke ruang belajar. Aku akan segera menghampiri kalian di sana." Lily berkata dengan nada yang dingin, wajahnya sudah jelas menunjukkan kemarahan pada pasangan di depannya. Eliza menjadi pucat namun ekspresi Kelvin masih tetap sama seolah semua yang terjadi sekarang tidak ada hubungan dengan dirinya. "Nenek buyut, apakah nenek akan memarahi Mommy dan Daddy? Apakah mereka melakukan kesalahan? Menyembunyikan tentangmu adalah kealahan terbesar mereka. Menurutmu harus bagaimana nenek menghukum mereka? Jangan beri mereka makan malam," kata Efrain dengan suara yang menggemaskan. Sebagai anak kecil yang polos dia hanya bisa memikirkan hukuman yang sederhana seperti yang biasa ibunya lakukan. Tentu saja, malam ini nenek tak akan membiarkan mereka mendapatkan makan malam. "Tapi ngomong-ngomong kenapa kamu bisa memikirkan hukuman itu? Apakah kamu sering mendapatkan hukuman itu?" Efrain mengangguk. "Jika aku tidak menurut maka ibu akan melarangku mendapatkan makan. Tapi kemudian pengasuhku akan memberikannya padaku secara diam-diam." Lily memberikan tatapan tajam pada Eliza, membuat kening Eliza kini diselimuti butiran keringat dingin. "Kenapa kamu mendidik Efrain dengan keras? Ia masih anak kecil yang membutuhkan makan untuk tumbuh kembangnya." "Itu jarang terjadi," jawab Eliza gugup. "Aku tidak memukul cicitmu. Jadi hukuman itu sama sekali tidak keras, lagi pula aku tahu Berta akan selalu diam-diam menyelundupkan makanan untuk Efrain," batin Eliza tanpa berani menyuarakannya. "Jarang terjadi. Apakah itu berarti kamu tidak melakukannya sekali dua kali?" Eliza tertegun sekali lagi, sudah lama ia tidak pernah dimarahi oleh orang yang lebih tua, ia menatap putranya untuk membantunya namun Efrain justru menjulurkan lidahnya. Kini Eliza tahu bahwa putranya saat ini sudah menemukan pendukung terbesar sebagai tempat mengadu. "Aku tidak akan melakukannya lagi," kata Eliza dengan suara perlahan.
Meski ia kesal namun ada kehangatan di hatinya. Ia tahu saat ini pasti putranya merasa sangat bahagia karena bisa menemukan nenek buyut yang menyayanginya tanpa syarat. Cepat naik ke atas. Aku akan menyusul kalian setelah berbicara sebentar dengan cucuku. Eliza dan Kelvin mengangguk sambil menuju ke ruang kerja Kelvin. Eliza dan Kelvin sudah sampai ke ruang kerja. Berbeda dari Kelvin yang tampak santai, wanita ini justru menggigit ujung ibu jarinya. Kenapa kamu begitu gugup? Nenek tak akan menelanmu, giginya tak akan begitu kuat untuk melakukan itu. Eliza memutar bola matanya ke arah Kelvin dengan salah satu sudut bibirnya yang mengerut. Kamu masih bisa bercanda. Kelvin mengulas senyum tipis sambil menggeser duduknya lebih dekat ke arah Eliza. Ada cara agar kamu tidak gugup, apakah kamu mau mencobanya? Saat Kelvin mengatakan itu, ibu jarinya sudah menyapu bibir lembut dengan warna peach. Kau menggunakan rasa apa hari ini? Apakah ini rasa buah peach? Terakhir kali yang rasa cherry cukup lumayan, tapi aku lebih suka rasa bibir polosmu tanpa lipstik, goda Kelvin. Eliza mendorong tangan Kelvin menjauh dari wajahnya. Kamu masih bisa memikirkan hal seperti ini. Jangan takut, nenek tak akan marah. Dia hanya menggertak, jauh di dalam hatinya ia sedang berpesta karena berhasil mendapatkan cicit. Klik. Pintu ruangan terbuka, wanita tua itu menatap ke arah dua orang yang duduk berdekatan seperti lem di atas sofa yang memiliki cukup banyak ruang. Apakah aku mengganggu kencan kalian? Eliza menggeleng. Tidak, sama sekali tidak. Anda jangan salah paham, cucu Andalah yang terus menempel. Kelvin melirik Eliza, ia kini tahu dari mana sifat pengadu putranya menurun. Salahkan dirimu sendiri. Balas Kelvin. Eliza menatap ke arah Kelvin dengan alis menyatu. Hah? Kelvin berbisik di dekat telinga Eliza. Itu karena kamu sangat menggoda. Pupil mata Eliza melebar mendengar hal itu, ia menggigit bibir bawahnya sendiri sambil tertunduk. Perkataan Kelvin membuatnya malu pada neneknya yang saat ini menatap ke arah mereka. Kalian benar-benar tak merasa bersalah ya? Kata Lily dengan kesal karena ia merasa diabaikan. Tidak, bukan seperti itu, jawab Eliza. Kalian telah menyembunyikan tentang Efrain kepadaku. Aku baru mengetahui ia putraku kemarin Nek, jika bukan karena seorang wanita paruh baya yang sebenarnya pengasuh Efrain mengaku sebagai ibunya. Kini giliran Eliza yang memicingkan mata ke arah Kelvin. Sama seperti putranya, dia pengadu. Hanya saja Kelvin yang mengira neneknya akan berpihak padanya justru mendapatkan pukulan dari tongkat jalan wanita tua itu. Bak, bak, bak. Aduh Nek. Kenapa memukulku? Ini kekerasan dalam rumah tangga. Eliza tercengang dengan perubahan peristiwa. Ia menatap Kelvin yang sekarang sibuk melakukan tindakan pertahanan dengan melindungi dirinya dari pukulan menggunakan lengannya. Nenek, kenapa kamu memukulku? Aku sudah memenuhi keinginanmu untuk mendapatkan cicit. Apa yang salah? Kamu salah besar. Pertama, kamu berpura-pura tak mengenali Eliza saat aku mengenalkannya padamu saat itu, dan kedua yang paling fatal, kamu bahkan tidak tahu telah memiliki anak sampai dia kembali ke Canberra. Aku tidak tahu kamu akan menjadi lelaki tidak bertanggung jawab yang meninggalkan Eliza begitu saja. Dia pasti sangat marah sampai menyembunyikan Efrain dan membesarkan anaknya sendirian selama ini. Setelah mencecar cucunya, pernafasan wanita tua itu tersengal-sengal. Ada kesalahpahaman di sini Nek. Aku tidak menelantarkan mereka, ini semua karena... Kelvin terhenti dan kebingungan untuk menjelaskan semuanya. Karena apa? Ini adalah kesalahan memalukan pada satu malam oleh dua anak muda yang mabuk. Apakah nenek masih ingin aku menjelaskannya? Lily terbatuk dengan canggung kemudian berhenti mencecar cucunya lagi. Ia yang semula memiliki ekspresi seorang algojo saat menatap Kelvin kini mengulas senyum ramah pada Eliza. Pasti sulit membesarkan anak Sen sendirian selama ini.
Aku penasaran kenapa kamu tidak memilih untuk menggugurkan anakmu sendiri. Lily sengaja menanyakan hal itu di depan Kelvin. Ia ingin agar cucunya itu tahu bahwa tidak semua wanita sekejam ibunya. Sementara itu kini Kelvin juga menatap ke arah Eliza untuk menunggu jawabannya karena ia juga penasaran kenapa ia ingin mempertahankan Efrain sementara ia tak mengetahui identitas Kelvin saat itu. Itu karena bagiku kehadiran Efrain di perutku saat itu adalah suatu anugerah. Aku tidak punya siapapun saat itu, jadi aku merasa sepertinya ini cara Tuhan mengirimkan kerabat lain untukku. Ruangan menjadi diam, Kelvin bangkit keluar ruangan dengan wajah yang muram. Eliza menatap pria itu dengan aneh, pria itu tampak jelas terlihat tidak bahagia. Apa yang terjadi? Apakah ia kecewa aku tidak menggugurkan anaknya saat itu? Batin Eliza. Tapi jika ia merasa seperti itu, kenapa sekarang justru memperebutkan Efrain denganku? Lily melihat cara Eliza yang menatap kepergian Kelvin dengan aneh, ia buru-buru mengalihkan perhatian Eliza sebelum pikirannya menjadi liar. Ayo kita turun, Efrain mungkin kesepian sekarang. Eliza mengangguk, ia lalu membantu wanita tua ini turun. Meski Lily masih terlihat bugar namun Eliza masih ingin membantunya dan memastikan wanita tua ini tidak terpeleset saat berjalan. Sementara itu di kamar utama, Kelvin menyalakan rokok dengan jemari gemetar. Kenangan masa kecil yang traumatis berkelebatan di ingatannya sekarang. Kelvin kecil mendapatkan terlalu banyak kata kebencian dari ibunya. Kelvin, aku tidak akan pernah menyayangimu. Seharusnya kamu tidak pernah dilahirkan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kasih sayangku, karena kamu dan ayahmu adalah orang yang sangat aku benci. Kelvin kecil, aku akan membuatmu tumbuh menjadi pria yang tidak berguna. Akan lebih baik jika kamu menjadi gila. Hahaha. Tiap kali kalimat-kalimat ibunya muncul kembali dalam ingatannya dan bagaimana wanita itu memperlakukan dirinya dengan dingin maka Kelvin akan merasakan kesulitan bernafas. Dia juga menutupi telinganya seolah ingin menghalangi suara-suara dari masa lalunya yang bergema kembali. Tiba-tiba pria itu mencengkeram dadanya, ia mulai berkeringat dingin ketika trauma masa kecilnya kembali menghantui dirinya. Pria yang selama ini selalu terlihat perkasa dan tidak tersentuh itu kini tampak sangat menyedihkan. Bahkan butuh usaha keras untuk membuatnya bisa meraih obat di nakasnya.